Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara hari ini. Tidak ada satupun perkara yang sukar untuk Tuhan kerjakan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, konseling, pelayanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim dokter dan para hamba Tuhan di gereja kita siap melayani Bapak Ibu Saudara. Di ibadah hari ini, kita juga diberi kesempatan untuk menabur dan memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Gereja kita sangat rindu melihat generasi muda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mari ajak anak saudara untuk bergabung di komunitas yang sesuai dengan usia mereka, di antaranya kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat, agar saudara bisa menerima informasi penting seputar kegiatan gereja kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa sama-sama datang beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Karena sungguh Tuhan Yesus kita dahsyat, ya Tuhan Yesus yang baik, amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, menikmati hadirat-Nya lebih lagi. Dan kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan kasih setiamu hari lepas hari dalam hidup kami. Terima kasih untuk waktu yang indah ini kami bisa menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan. Memuji, menyembah Engkau Allah yang hidup. Mari Tuhan beracaralah dimanapun kami berada. Berkuasalah ya Tuhan. Nyatakan kuasa dan kasih-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa ibadah kami saat ini dari awal pertengahan ke akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Ini kerinduan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Seperti rusa yang haus akan aliran sungai, demikian hati kami merindukan Engkau Tuhan Yesus. Nyanyikan sama-sama. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari saudara sama-sama nyanyikan pujian ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Demikian hati kami Tuhan. Hatiku tak tahan
sekali lagi umat Tuhan nyanyikan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sekali lagi saudara nyanyikan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu ya selamanya. Ya Yesus, kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Jamah kami ya Roh, jamah kami ya Roh Kudus. Saat ini bekerja Tuhan. Ya Rama ya Rama ya haleluya, haleluya. Kami sembah Kau ya Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia. Terima kasih haleluya. Kirabata karabashanda ramaramanda. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada saat ini, angkat pujian serta kita di hadapan Tuhan. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Nyanyikan sama-sama. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Amin. Ku membawa
Kami memuji Engkau Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang baik. Kami mau bersorak-sorak lebih baik lagi, lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebab begitu dalam kasih setia Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bertepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus. Nyanyikan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya Amin. kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Katakan. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya Kebaikanmu Tuhan. Amin. hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Nyanyikan. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku Sejak Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan. dalam Haleluya. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya Amin. kasih setia, Nyanyikan. betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Hidup kami dipenuhi dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Sebab begitu besar kebaikan Tuhan atas hidup kami. Nyanyikan sama-sama. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus. Sama-sama nyanyikan. Betapa dalamnya Amin. kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorak yang lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hati kami bawa di hadapan Tuhan. Biar hati kami menjadi tempat kediaman-Mu, bait-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan
Tuhan, nyanyikan pujian ini. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu. Katakan, di hati inilah bait-Mu, Tuhan. Amin. Haleluya. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun. Sekali lagi angkat suara, kita nyanyikan. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Sekali lagi umat Tuhan katakan, Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Philadelphia, Blessing Family yang sungguh-sungguh Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu Saudara. Saat ini satu kesempatan yang indah dan satu sukacita boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum firman Tuhan disampaikan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, para pemirsa semua, kita berdoa memohonkan tuntunan dan urapan daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini. Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk memperdengarkan firman-Mu, Tuhan. Karena itu kami berdoa supaya sungguh satu realitas Engkau sendiri, realitas firman-Mu, dan sungguh kuat kuasa Roh Kudus sungguh-sungguh dinyatakan, sehingga menjadi satu firman yang hidup, yang akan terus mengubahkan, menerangi setiap hati, memperbaharui pikiran kami. Demi nama Tuhan Yesus berkati renungan firman pada saat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, topik yang hendak saya sampaikan pada saat ini adalah saatnya bangun dari tidur. Saya ulangi lagi, saatnya bangun dari tidur. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang bertanya kepada saya, loh kalau saya hari ini tertidur, tentu saya tidak bisa menyaksikan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Betul sekali Bapak Ibu Saudara, yang dimaksud tidur pada saat ini adalah bukan tidur secara jasmani atau tidur secara alamiah. Kalau tidur secara jasmani dan alamiah adalah satu hal yang baik, punya konotasi yang baik, kita harus tidur secara cukup dan juga teratur. Tetapi yang saya maksudkan pada hari ini saatnya bangun daripada tidur dalam konotasi yang negatif. Adalah satu bentuk pekerjaan kuasa iblis yang membuat umat Tuhan
tertidur sehingga kehilangan potensi-potensinya, kehilangan pengenalan akan jati diri identitasnya di dalam Yesus Kristus, bahkan kehilangan panggilannya. Iblis sengaja membuat anak-anak Tuhan dan segala umat Tuhan semuanya dibuat tertidur. Nah, tapi pada saat ini firman Tuhan berkata saatnya bangun daripada tidur. Haleluya. Nah, sebelum firman Tuhan disampaikan lebih lanjut tentang bangun dari tidur, saya mau menyampaikan dulu tujuan Allah menyelamatkan kita dan umat Tuhan dan mengutus kita ke dalam dunia. Jadi tujuan Allah untuk menebus hidup kita dengan harga yang teramat mahal oleh darah Yesus dan memperbaharui kita dan mengutus kita ke dalam dunia adalah yang pertama, untuk menyatakan kemuliaan daripada Tuhan. Kita boleh menjadi merepresentasikan kemuliaan Tuhan di muka bumi ini. Dan tujuan berikutnya adalah menjadi perwakilan pemerintahan kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan tujuan yang ketiga adalah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dipanggil untuk memperluas kerajaan sorga dalam pengelolaan bumi ini. Wow, satu hal yang begitu besar dan mulia. Dan ini adalah satu anugerah kesempatan yang luar biasa. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan bukan sekedar supaya ketika kita meninggalkan dunia ini kita memiliki satu kehidupan kekal di surga. Itu adalah hal yang luar biasa. Tetapi selama kita hidup di dunia ini ada rancangan Tuhan, rencana daripada Bapa yang ingin setiap Bapak, Ibu, Saudara menuntaskan. Nah, yang menjadi permasalahan adalah pada saat ini iblis memang tidak bisa merebut kembali saudara dan saya dari tangan Allah. Namun iblis dengan segala tipu dayanya berusaha membujuk setiap Bapak, Ibu, Saudara supaya kita bisa pergi keluar dari perlindungan daripada tangan Allah, perlindungan dan juga keluar daripada kehidupan di mana kita ada di dalam lingkupan daripada Allah sendiri. Itu yang iblis bisa lakukan, berusaha terus membujuk banyak umat Tuhan sehingga keluar daripada wilayah teritori di mana Allah akan menyatakan kuasa perlindungannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, benar sekali. Iblis dengan cara tipu dayanya, dia terus menebarkan imajinasi, konsep pikir yang keliru, yang banyak membuat umat Tuhan tertidur secara rohani. Dengan kata lain, seolah-olah iblis melepaskan semacam obat bius secara rohani, sehingga umat Tuhan seperti tertidur. Nah, itulah yang menyebabkan banyak umat Tuhan tidak sadar tentang siapa identitas dirinya di dalam Kristus Yesus. Bahkan apa panggilannya di dalam Yesus Kristus. Ini adalah sungguh-sungguh satu pekerjaan kuasa musuh yang harus kita bongkar, yang harus kita singkapkan. Dan umat Tuhan harus bangun daripada ketertiduran secara rohani. Saya bacakan satu nasihat firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat 6-8. Dikatakan, sebab itu baiklah kita jangan tidur seperti orang-orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam. Dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan. Inilah yang Tuhan kehendaki setiap kita. Kita tidak tertidur senantiasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada yang bertanya, bagaimana wujud atau manifestasi seorang umat Tuhan itu dibuat tertidur? Yang pertama adalah dia terus masih hidup di dalam kedagingannya. Iblis terus menghembuskan, terus membuat umat Tuhan merasa nyaman tinggal dalam kedagingannya. Padahal justru firman Tuhan katakan ketika seorang terus hidup di dalam kedagingan, dia membawa ke dalam suatu bentuk kematian. Tetapi ketika kita hidup di dalam roh, di situ ada kehidupan dan ada kebenaran dalam terang Tuhan. Itulah satu strategi iblis
Yang pertama, membuat umat Tuhan tertidur dalam kedagingan. Manifestasi kedua, pekerjaan iblis yang membuat umat Tuhan tetap tertidur adalah masih hidup secara duniawi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana wujud seorang yang masih hidup secara duniawi? Yaitu hidup dengan sistem-sistem dunia, hidup di dalam kesenangan-kesenangan dunia, merasa dunia ini adalah menjadi satu bagian daripada kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita melihat sistem dunia ini menawarkan, seorang hanya bisa bahagia ketika memiliki kekayaan demi kekayaan lebih banyak lagi. Kemudian umat Tuhan begitu tenggelam dengan berbagai kekhawatiran untuk mengejar kekayaan. Dunia juga menawarkan engkau akan mengalami kepuasan hidup ketika engkau punya kekuasaan yang begitu besar. Itu adalah pola hidup di dunia ini. Sehingga umat Tuhan dengan segala cara untuk meraih kekuasaan yang begitu besar. Dan juga dunia menawarkan engkau akan merasa bahagia dan hidup yang penuh puas ketika engkau memiliki popularitas yang besar. Itu sekali lagi hanyalah tipu daya iblis. Dan yang ketiga, manifestasi umat Tuhan dibuat tidur adalah hidup terus berpusat pada diri sendiri. Si aku, si egonya menjadi pusat di hatinya. Dia bertakhta di hatinya. Yang dia kejar adalah segala sesuatu yang menyenangkan dirinya. Yang membuat dirinya puas. Yang membuat segala ego-egonya dipuaskan, dipenuhi. Dia sibuk dengan mempertahankan dengan segala hak-hak pribadinya. Tidak peduli dengan yang lain. Apalagi dengan kepada Tuhan. Dia hanya berpusat pada dirinya sendiri. Hati-hati. Umat Tuhan, biar jadi orang Kristen, jangan berpikir, saya otomatis Tuhan, Yesus lah yang jadi pusat. Seringkali itu hanya di mulut saja, Yesus sebagai Tuhan. Tapi pada faktanya, realitanya, si akunya yang masih bercokol menjadi pusat dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita telah melihat bagaimana cara kerja iblis itu. Nah, kita bisa melihat akhirnya tujuan akhir iblis membuat umat Tuhan tertidur adalah supaya manusia umat Tuhan terus bisa ada di bawah kendali daripada iblis. Dan keberadaannya di muka bumi ini bisa dilumpuhkan sehingga tidak sadar akan panggilannya, keberadaannya di muka buminya, di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis tidak pernah peduli ketika engkau menjadi, saya sudah menjadi anggota satu gereja. Iblis tidak peduli, katakan aku sudah aktif. Tiap hari Minggu aku datang ke gereja. Bahkan aku menjadi seorang aktivis di gereja Tuhan. Bahkan aku seorang yang menjadi pelayan Tuhan, aktivis di dalam gereja. Iblis tidak peduli dengan hal itu. Selama umat Tuhan tidak bangkit daripada segala kehidupan kedagingan, keduniawian, keakuannya, dia tetap tidak efektif, tidak berdaya kehidupannya di dunia ini. Karena itu pada saat ini saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, menyatakan bahwa inilah saatnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan bangun dari tidur. Inilah saatnya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan bangun dari tidur, dari ketiduran secara rohani. Iblis telah terlalu lama membuat engkau tertidur. Iblis terlalu lama membuat banyak umat Tuhan terlena, tidak sadar. Iblis membuat umat Tuhan menjadi lumpuh, sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan berbagai-bagai urusan, sehingga tidak menyadari bahwa dia telah ditebus, dipanggil oleh Kristus sendiri untuk melakukan mandat dan melaksanakan semua agenda daripada Bapa Surgawi di dunia ini. Itu adalah strategi iblis. Sekali lagi, jangan terus terlena, jangan biarkan kita ditipu oleh segala bentuk tipu daya kuasa musuh. Inilah saatnya kita bangun daripada ketiduran secara rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya kita untuk bangkit mulai hidup, bangun
daripada ketertiduran rohani. Langkah pertama adalah hiduplah dalam roh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang telah ditebus oleh Tuhan mengalami kelahiran kembali, menjadi ciptaan yang baru. Roh Kudus berkenan tinggal di dalam hati kita, menolong, menuntun, memimpin segenap hidup kita. Tetapi kita harus ingat, kita di bawah dalam suatu pilihan-pilihan. Apakah kita mau memilih menundukkan diri hidup di dalam roh, ataukah kita terus mau memilih hidup di dalam daging? Firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 9 katakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ini yang harus dicamkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus berkenan tinggal di dalam hati kita. Roh Kristus hidup di dalam hidup kita. Mari kita terus memandang bahwa manusia lama kita telah mati, disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Karena itu jangan turuti keinginan-keinginan daging. Ketika terus menuruti keinginan daging, itu adalah maut dampaknya. Satu kematian terjadi. Tetapi ketika kita terus memilih hidup dituntun oleh Roh Kudus, kita akan terus mengalami satu kehidupan kebenaran. Terang Tuhan akan semakin nyata di dalam hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lawan daripada kehidupan kedagingan adalah hiduplah dalam roh. Langkah kedua adalah kita tidak lagi mengasihi dunia. Surat Yohanes 1 pasal 2 ayat 15 mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memang masih ada hidup di dalam dunia. Tapi sekali lagi kita bukan berasal dari dunia, karena kita telah ditebus oleh Kristus Yesus. Kita masih ada di dalam dunia ini, tapi kita tidak boleh larut dengan semua arus dunia, larut dari semua sistem dunia. Bahkan sistem dunia ini dikendalikan satu spirit yang namanya Mamon. Roh Mamon berusaha mengendalikan. Karena itu Tuhan Yesus telah mengingatkan bahwa setiap kita tidak boleh menyembah roh Mamon, tapi hanya menyembah kepada Allah saja. Hidup kita tidak dikendalikan oleh sistem Mamon, keuangan di dunia ini. Hidup kita bukan ada di bawah kuasa Mamon. Jadi kalau ada satu pendapat, oh kalau aku tidak punya uang, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itu adalah tipu daya kuasa musuh. Yang menjadi sumber kita adalah Tuhan. Bahkan keuangan Mamon itu harus kita jadikan. Itu menjadi satu alat, menjadi satu hamba, satu kendaraan saja. Supaya kita bisa menggenapi apa yang menjadi rencana Allah bagi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, apa yang ada di dalam dunia ini adalah keinginan daging, keinginan mata, hidup di dalam satu keinginan-keinginan, sehingga hidupnya bukan lagi berdasarkan apa yang dia butuhkan, tetapi dipenuhi dengan berbagai keinginan-keinginan. Tidak boleh terus larut dengan sistem penilaian dunia. Dunia memandang apa yang kita pakai, itu bisa menentukan harga diri kita. Apa merek branded, pakaian, ataupun segala sesuatu yang melekat dalam kita. Tapi sekali lagi, kita tidak ditentukan oleh segala sesuatu secara eksternal. Hidup kita dianggap berharga karena Yesus Kristus telah menebus hidup kita. Engkau berharga bukan karena apa yang engkau pakai, merek apa yang kita gunakan, kendaraan apapun yang kita miliki yang dari dunia ini. Tetapi siapa engkau di dalam Yesus Kristus itu yang berharga. Dan kita hidup tidak di dalam penuh keangkuhan dunia ini. Dan satu lagi langkah berikutnya yang kita harus hancurkan supaya kita bisa bangun dari ketertiduran rohani adalah berhenti dan stop dan
tidak hidup berpusat lagi pada diri sendiri. Kita tidak lagi hidup sekedar memuaskan keinginan keakuannya. Seolah-olah di dalam hati kita yang duduk di atas tahtanya adalah aku, si aku. Saudara-saudara yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, harus ingat, yang harus bertahta adalah Kristus dalam hati kita. Seperti di dalam Galatia 2 ayat 20 katakan, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Artinya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sadar Yesus Kristuslah yang bertahta di dalam hati kita. Hidup kita ditentukan oleh apa yang menjadi kesukaan Tuhan, apa yang berkenan kepada Kristus. Disitulah satu senjata, satu cara untuk mematahkan supaya keakuan kita disingkirkan. Kristuslah jadi pusat dalam segala aspek kehidupan kita. Kita jadikan Kristus sebagai pusat. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kita bisa melihat dampaknya ketika umat Tuhan bangun dari ketertiduran secara rohani. Mereka akan bangkit menyatakan identitasnya sejati di dalam Kristus dan mulai bergerak menyelesaikan mandat Tuhan Yesus di bumi ini. Sejak manusia pertama diciptakan, Adam dan Hawa, Tuhan sebetulnya sudah memberikan satu mandat supaya kuasailah, penuhilah bumi ini. Taklukkanlah, itu artinya kelolalah planet bumi ini dengan sistem kerajaan surga. Tetapi ketika iblis mengambil alih itu semua, mencuri daripada manusia, Yesus Kristus telah datang ke dunia, mengambil kembali otoritas yang dicuri oleh iblis dari manusia. Dan kemudian otoritas itu dipercayakan kembali kepada umat Tuhan. Gerejanya harus bangkit kembali, mengenal siapa identitas sejatinya di dalam Yesus Kristus. Tidak lagi hidup di dalam keterpurukan, di dalam penghukuman, di dalam keminderan, tapi mulai bangkit. Engkau adalah terang Kristus. Engkau adalah garam bagi dunia ini. Engkau dipanggil untuk membawa dampak. Kerajaan surga adalah seperti ragi yang akan menghamirkan seluruh adonan. Engkau berada dimanapun, engkau dipanggil untuk memberi dampak, menghamirkan dengan sistem kerajaan surga, dengan realitas kehadiran Kristus di mana-mana, dengan menyatakan juga kuasa firman yang mengadakan pemulihan di mana-mana. Dan ini adalah hal yang menakutkan bagi kerajaan iblis. Ketika umat Tuhan mulai bangkit, mulai bangun, sadar siapa dirinya dalam Kristus dan mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Ini menjadi satu kekuatan yang sangat ditakuti oleh iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, akhir pesan firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Mari umat Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, mulai bangkit. Bangkit, tidak membiarkan engkau terlena, tidak membiarkan iblis membuat engkau tertidur dengan segala kehidupan, dengan dikuasai kedagingan, hidup secara duniawi, hidup berpusatkan pada diri sendiri. Engkau mulai bangkit, engkau mulai menyatakan bahwa hidupku, tujuan hidupku adalah menyatakan kemuliaan Tuhan di muka bumi ini. Tujuan hidupku adalah menghadirkan kerajaan surga, menghadirkan realitas Kristus, menghadirkan kuasa kasih Allah di dunia ini. Dan ini akan membawa kemuliaan bagi Raja segala Raja. Kiranya renungan firman Tuhan pada saat ini sungguh-sungguh akan mengubahkan setiap Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kepadamu Bapa Surgawi, Bapa yang penuh rahmat itu, yang telah menebus kehidupan kami Tuhan, menyelamatkan. Kami boleh menjadi ciptaan yang baru, kami boleh menjadi manusia yang baru Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dan saat ini kami berada di dunia ini dengan satu tujuan yang jelas Tuhan,
untuk menyatakan kemuliaan-Mu, untuk menyatakan kasih-Mu, untuk menghadirkan Tuhan realita daripada Engkau sendiri. Ya Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus, menghadirkan realita kerajaan surga di bumi ini, di mana ada damai sejahtera, sukacita, kebenaran memerintah Tuhan. Kami pada saat ini hamba berdoa bagi setiap jemaat pribadi demi pribadi pada saat ini yang masih kehidupannya dibelenggu oleh dosa pada saat ini. Kebenaran firman Tuhan, kebenaran dan kuasa Roh Kudus akan membebaskanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang masih hanyut di dalam kehidupan arus dunia ini mulai berhenti dan mulai menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupannya. Dan dalam segala kehidupannya, mulai dari kehidupan pribadi, kehidupan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah sekolah, perkuliahan, dimanapun engkau berada, engkau menghadirkan realitas Kristus dimanapun, dan engkau menjadi anak-anak terang, anak-anak yang bangun dari ketertiduran, dan akan membawa dampak bagi kemuliaannya. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari saja kita bersama-sama nyanyikan pujian Besar Anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan di Rema dan menuntun setiap kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat. Engkau terus pakai lebih heran lagi untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Untuk memberitakan kabar keselamatan, kabar sukacita, kabar pengharapan bagi generasi ini. Terima kasih Bapa. Memberkati juga semua yang sudah melayani hari ini. Memberkati setiap umat Tuhan dengan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai kita. Hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.